acara Bapak tentang tugas akhir saya yang berjudul Analisa Penerapan Persuratan pada Aplikasi SINDE pada Divisi Tata Usaha Direktorat SMA Kemdikbudristek Jakarta Selatan. Kenalkan Bapak. Oh iya, baik. Nama saya Budi Suprapto, saya Kasubag Tata Usaha di Direktorat Sekolah Menengah Atas, Dirjen PAUD Dikdas dan Dikmen Kemdikbudristek. Ya. Langsung pertanyaan pertama ya Pak. Apa itu aplikasi SINDE? Aplikasi SINDE itu adalah sebuah aplikasi yang membantu tata laksanaan surat menyurat di lingkungan Kemdikbudristek. Artinya aplikasi ini adalah suatu inovasi bagaimana persuratan yang ada di Kemdikbudristek itu dilakukan secara digital, jadi tidak lagi manual. Tujuan dan fungsi aplikasi SINDE? Tujuan dan fungsinya dari aplikasi SINDE itu yang pertama tadi sebagai bentuk digitalisasi sistem persuratan di Kemdikbudristek. Yang kedua adalah mempercepat sirkulasi baik itu surat masuk maupun surat keluar yang ada di Kemdikbudristek, khususnya di Direktorat SMA. Jadi sudah tidak ada halangan lagi tentang alur surat yang tadinya awalnya adalah manual, pengelolaannya ini sudah digital. Jadi lebih mempercepat alur surat baik yang surat masuk maupun surat keluar. Sejak kapan aplikasi SINDE diterapkan dalam Kemdikbud Jakarta Selatan? Aplikasi SINDE ini kurang lebih tahun 2010 ya. Jadi awalnya itu e-persuratan, lalu berubah lagi menjadi e-office. Nah ini yang ketiga menjadi aplikasi SINDE. Bagaimana keefektifitasan aplikasi SINDE pada di dalam penggunaan? Sangat efektif gitu ya. Sangat efektif sebab di dalam aplikasi SINDE itu mulai dari penciptaan arsip, artinya pembuatan surat, penciptaan surat itu sudah dimulai dari aplikasi SINDE. Jadi konseptor surat itu sudah membuat konsep itu di aplikasi. Nah lalu konseptor surat setelah membuat draft surat itu akan diverifikasi. Nah verifikasinya ini bermacam-macam. Maksudnya bermacam-macam tuh jumlah personil yang verifikasi itu ada bermacam-macam kalau di Kemdikbudristek. Nah kalau di Direktorat SMA itu ada 3 orang yang memverifikasi sebelum surat itu ditandatangani oleh Pak Direktur. Jadi yang pertama adalah koordinator Pokja, yang kedua ketua tim kerja, dan yang ketiga adalah Kasubag TU saya sendiri itu memverifikasi surat. Nah setelah memverifikasi surat, nanti baru surat itu akan dicek lagi oleh sekretaris direktur dan ditandatangani secara elektronik oleh direktur. Jadi menurut saya ini sangat efektif ya, mempercepat proses surat menyurat. Apakah ada kesulitan dalam memakai aplikasi SINDE? Kesulitan yang berarti tidak ada ya. Kesulitan dalam mengoperasikan, dalam mengaplikasikannya dalam pekerjaan sehari-hari tidak ada. Kesulitan yang dialami adalah oleh penerima surat. Kenapa kesulitannya dialami oleh penerima surat bukan pembuat surat? Itu karena di aplikasi SINDE ini tidak ada notifikasi buat penerima. Jadi ketika surat itu contoh datang ke saya tidak menerima notifikasi bahwa ada surat yang diarahkan ke saya. Nah jadi kita ini pegawai harus rajin-rajin buka SINDE itu. Jadi supaya tahu ada surat yang masuk ke kita harus rajin buka aplikasi karena tidak ada notifikasi. Itu sih masalahnya. Selain itu tidak ada yang secara prinsip. Paling ketika nanti ada
perbaikan aplikasi atau pengembangan, dan itu pun masih terbilang wajar ya, normatif. Apakah aplikasi ini memuaskan untuk pengguna? Iya, sangat memuaskan karena yang pertama bagi saya sebuah tata usaha itu tidak repot gitu ya, tidak repot, dan coba lihat tidak ada berkas surat yang menumpuk di meja saya, semua via aplikasi digital. Jadi yang kalau manual itu pasti di setiap hari di meja saya sudah ada tumpukan surat, tapi kalau saat ini dengan aplikasi SINDE itu tidak ada lagi. Dan saya apabila memverifikasi surat, ada perbaikan surat itu tidak bolak-balik ya. Artinya di situ ada sisi efektivitas dan efisiensi. Efektivitasnya bahwa kalau ada perbaikan itu cepat bisa diperbaiki, efisiensinya tidak membuang-buang kertas gitu. Jadi paperless lah gitu ya. Siapa saja yang berhak untuk menggunakan aplikasi SINDE? Kalau di SMA seluruh pegawai yang menggunakan, ya ada satu admin dan seluruh pegawai yang menggunakan aplikasi SINDE. Bagaimana pertimbangan kelayakan penerapan persyaratan pada aplikasi SINDE? Pertimbangan kelayakan, maksudnya gimana? Layak enggak? Oh. SINDE aplikasi persyaratan dalam aplikasi SINDE itu. Sangat layak, layak sekali ya. Jadi kembali tadi bahwa dengan adanya SINDE, baik itu surat masuk maupun surat keluar itu cepat diterima oleh yang menerima, si penerima ya. Dan kami sebagai verifikator juga tidak kesulitan, dimanapun berada, kapanpun itu bisa kami lakukan, jadi tidak tergantung waktu juga. Jadi menurut saya itu sangat layak. Menurut Bapak, kendala apa saja yang ada dalam persyaratan pada aplikasi SINDE? Yang pertama, tidak ada notifikasi ya, jadi tidak ada notifikasi. Ya kira itu saja. Kalau yang lainnya menurut saya sudah ideal gitu ya. Sebuah aplikasi persuratan dia bisa menyimpan arsip, cuma ada satu lagi yang belum bisa terakomodir, yaitu arsip-arsip yang tidak dibuat di aplikasi SINDE. Artinya misalnya kami punya arsip keuangan, itu belum bisa masuk di aplikasi SINDE. Jadi hanya surat-surat yang lewat SINDE saja yang bisa diarsipkan di aplikasi ini. Saran dan masukan Bapak untuk aplikasi SINDE? Yang pertama, ada notifikasi bagi penerima surat. Ya, jadi setiap ada surat masuk ke kita, ke setiap PNS penerima surat, itu ada notifikasinya di handphone. Ya, karena kalau tidak ada notifikasi, itu bisa saja mereka telat untuk menerima informasi. Yang kedua, tadi sebaiknya di aplikasi SINDE diakomodir mengenai bisa mengakomodir untuk arsip-arsip yang tidak dibuat di aplikasi SINDE. Jadi ketika saya terima surat tidak lewat aplikasi SINDE, ini bisa saya upload di sini sebagai dokumen arsip. Ada dokumen keuangan bisa saya simpan di dokumen arsip di aplikasi SINDE. Jadi menurut saya kekurangannya hanya dua itu, tidak ada notifikasi dan tidak ada satu modul untuk memasukkan arsip yang tidak dibuat di aplikasi SINDE. Gitu Pak. Apakah selama ini penerapan persyaratan aplikasi SINDE perlu diubah menurut Bapak? Diubah ke arah yang lebih baik. Jadi ini sudah baik dan kami sangat terbantu ya, sangat terbantu dengan aplikasi ini. Jadi kalau mau berubah ke arah yang lebih baik tadi dengan mengakomodir beberapa masukan yang tadi saya sampaikan. Terima kasih ya Pak ya. Ya.
Ya, sama-sama Mbak.